Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Teman-teman sekalian, tentunya teman-teman sudah sering mendengar nama seorang ulama besar ini. Ulama yang mendirikan sebuah mazhab, yaitu mazhab Syafi'i, yang namanya adalah Imam Syafi'i. Nama asli beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, wafat pada tahun 204 Hijriah, lahir pada tahun 150 Hijriah. Beliau merupakan seorang ulama besar yang mendirikan sebuah mazhab, yaitu mazhab Syafi'i. Kecerdasannya sangat luar biasa, teman-teman sekalian. Konon kabarnya, ceritanya, beliau sudah hafal Al-Quran pada umur 7 tahun, teman-teman sekalian. Pada umur 7 tahun, beliau sudah hafal Al-Quran 30 juz. Lalu pada umur 13 tahun, beliau sudah hafal kitab Al-Muwatta yang dibuat oleh Imam Malik bin Anas. Perlu diketahui teman-teman sekalian bahwasannya kitab Al-Muwatta ini dibuat oleh Imam Malik selama 40 tahun selama beliau di Madinah. Jadi hadis-hadis yang beliau hafal, Al-Quran 30 juz yang beliau hafal, lalu ilmu-ilmu yang beliau dapatkan dari ulama-ulama di Madinah, baik di dalam Madinah maupun di luar Madinah, beliau rangkum, beliau buat dalam sebuah kitab, yaitu kitab Al-Muwatta. Dan itu telah hafal dalam kepalanya Imam Syafi'i pada beliau umur 13 tahun. Ini sangat luar biasa, teman-teman sekalian. Subhanallah. Dan Imam Syafi'i ini merupakan seorang murid dari Imam Malik bin Anas. Dan Imam Malik pun juga seorang ulama mazhab, yaitu mazhab Maliki. Dan Imam Syafi'i adalah ulama mazhab, yaitu mazhab Syafi'i. Beliau juga punya murid, nama murid beliau adalah Imam Ahmad bin Hambal, yang juga seorang ulama mazhab, yaitu mazhab Hambali. Jadi cerita menariknya ada di sini, teman-teman sekalian, ketika Imam Syafi'i bersama Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Ahmad bin Hambal ini sangat mengidolakan Imam Syafi'i, kecerdasannya, kepiawaiannya, kearifannya. Beliau sangat mengidolakan Imam Syafi'i. Jadi cerita beliau mengidolakan Imam Syafi'i ini diceritakanlah kepada putri beliau, Imam Ahmad bin Hambal ini. Lalu putrinya ini juga penasaran siapa betul Syafi'i ini, katanya. Dan akhirnya suatu ketika Imam Ahmad pernah mengundang Imam Syafi'i untuk bertamu ke rumahnya. Lalu akhirnya sampailah pada saat itu Imam Syafi'i bertamu ke rumahnya Imam Ahmad bin Hambal. Ketika sampai di rumah Imam Ahmad bin Hambal ini, disuguhkanlah makanan yang lezat kepada Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i memakan dengan lahapnya makanan yang dihidangkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Lalu putrinya Imam Ahmad ini curiga. Jadi dalam hatinya berkata-kata putrinya Imam Ahmad ini kenapa ini lahap betul dia makan Syafi'i ini? Kata cerita ayahku, Imam Syafi'i ini beliau tidak makan kecuali hanya sedikit saja, untuk penyangga perut, untuk penunda lapar saja. Namun sekarang ini yang saya lihat tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ayah. Itu yang dikatakan di dalam hatinya putri Imam Ahmad ini. Lalu dia hanya diam saja. Setelah beliau makan, akhirnya Imam Ahmad pergi ke kamarnya, dan Imam Syafi'i juga diberikan sebuah kamar oleh Imam Ahmad. Lalu beliau beristirahat di kamarnya yang diberikan oleh Imam Ahmad tadi. Lalu tidak lama kemudian putrinya ini melihat bahwa ayahnya mendirikan sholat malam, sholat sunat, sholat qiyamul lail pada malam hari. Lalu dia penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i pada malam hari. Lalu putrinya Imam Ahmad ini, dia juga tidak tidur. Dia berusaha untuk memperhatikan apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i pada malam hari. Akhirnya dia memperhatikan, ternyata Imam Syafi'i pada malam hari hanya berbaring di tempat tidurnya sampai akhirnya waktu subuh datang. Sementara ayahnya putri Imam Ahmad ini, dia mendirikan sholat qiyamul lail pada malam hari sampai waktu subuh. Dan setelah subuh datang, Imam Syafi'i ini langsung berangkat ke masjid untuk mendirikan salat subuh secara berjamaah tanpa berwudu. Dan lagi-lagi putrinya ini curiga, teman-teman sekalian. Ini kenapa Syafi'i ini yang diidolakan oleh ayahku ini
dia tidak berwudu ketika mau sholat. Jadi dia semakin berburuk sangka lah kepada Imam Syafi'i. Lalu setelah selesai sholat subuh, akhirnya putrinya ini menemui ayahnya Imam Ahmad bin Hambal, lalu dikatakanlah kecurigaan dari putrinya ini kepada Imam Ahmad. Dan ketika dia menceritakan bahwasanya dia telah melihat Imam Syafi'i ini hanya berbaring semalaman, lalu dia pergi sholat ke masjid tanpa berwudu. Lalu Imam Ahmad ini setelah mendengar cerita itu, cerita dari putrinya tadi, tidak lama kemudian datanglah Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i menjelaskan kepada Imam Ahmad perihal perilakunya. Yang pertama perkara dia makan dengan lahapnya, dengan banyaknya dia makan, dijelaskanlah oleh Imam Syafi'i. Tentunya saya makan dengan sangat enak, dengan sangat lezat ini bukan berarti saya makan yang sia-sia. Imam Syafi'i ini makan tentunya dari makanan yang diberikan oleh Imam Ahmad ini tentunya adalah makanan yang halal. Makanan yang diberikan oleh orang yang sangat dermawan, tentunya makanan yang diberikan oleh orang yang dermawan adalah menjadi obat. Dan makanan yang diberikan oleh orang yang kikir akan menjadi penyakit. Itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Lalu perkara saya berbaring pada malam hari, hanya tidur, lalu setelah itu saya pergi sholat ke masjid tanpa berwudu, itu artinya saya berbaring semalaman itu, saya memikirkan perkara fikih di dalam kepala saya yang berkecamuk. Semalaman saya memikirkan untuk menuntaskan, untuk menyelesaikan masalah-masalah fikih yang ada di benak saya. Artinya saya tidak tidur semalaman, saya mencarikan solusi perkara fikih. Sampailah pada waktu subuh, akhirnya saya langsung berangkat ke masjid karena wudhu saya yang sewaktu saya selepas Isya masih belum batal. Itu yang menyebabkan saya pergi sholat ke masjid tidak berwudhu lagi. Jadi kecurigaan dari putrinya Imam Ahmad ini berubah menjadi kekaguman kepada Imam Syafi'i. Ini luar biasa. Dan dijawablah oleh Imam Ahmad kala itu juga. Luar biasa. Sesungguhnya yang dilakukan oleh Imam Syafi'i semalaman berbaring itu merupakan perbuatan yang sangat mulia dibanding saya sholat semalaman, sholat sunat. Karena menuntut ilmu agama itu lebih mulia dibandingkan mendirikan sholat sunat. Luar biasa teman-teman sekalian kisahnya. Jadi Imam Syafi'i ini adalah ulama yang sangat cerdas. Ulama yang pertama kali membuat kitab usul fikih itu adalah Imam Syafi'i. Dan ada hal menarik lagi teman-teman sekalian. Ternyata Imam Al-Bukhari yang mana hadis-hadis sahih beliau menjadi rujukan sebagian besar ulama di dunia ini, beliau merupakan muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Dan Imam Ahmad ini, beliau adalah murid dari Imam Syafi'i. Tentunya Imam Al-Bukhari ini adalah murid dari Imam Syafi'i secara tidak langsung. Atau dia adalah murid Imam Syafi'i secara garis keilmuan. Jadi ulama-ulama terdahulu ini, jangan kita pikirkan mereka itu menuntut ilmu semudah kita menuntut ilmu sekarang ini. Dulu tidak ada internet teman-teman sekalian. Listrik aja nggak ada, apalagi internet. Untuk mencari sebuah hadis saja mereka harus menempuh jalan kaki sebanyak ratusan kilo. Sejauh ratusan kilo. Untuk mencari satu hadis saja. Itu yang dilakukan oleh imam-imam terdahulu. Seperti Imam Bukhari. Beliau berjalan kaki dari negerinya Bukhara sampai ke negeri-negeri Arab, berjalan kaki. Imam Syafi'i juga begitu teman-teman sekalian. Dia pergi menuntut ilmu dari Mekah ke Irak, berjalan kaki. Sangat susahnya dulu untuk menuntut ilmu. Namun ulama-ulama ini adalah ulama-ulama yang cerdas. Tidak seperti kita sekarang, kita tinggal buka handphone, lalu buka YouTube, lalu tinggal ketik apa yang akan kita cari dan kita bisa dapatkan. Dulu tidak semudah ini teman-teman sekalian. Jadi mudah-mudahan cerita ini bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Jangan pernah putus untuk menggali ilmu. Apalagi ilmu tentang ilmu Islam. Semoga ini bermanfaat teman-teman sekalian. Oh ya, sebelum saya tutup,
Saya disclaimer dulu bahwasannya kisah Imam Bukhari, kisah Imam Syafi'i bersama Imam Ahmad dan putrinya ini diriwayatkan oleh muridnya Habib Umar bin Hafiz. Mudah-mudahan ini bermanfaat teman-teman sekalian. Jika terdapat kesalahan-kesalahan dalam menyampaikan cerita ini, mohon dikoreksi di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.